Program yang banyak ngabisin duit APBN wis gak bisa dihalang-halangi, harus berjalan. Nggak tahu apakah harus ada uji coba atau enggak, pokoknya melaku sih. Tidak usah berharap program ini berhenti atau sejenak dievaluasi. Hari ini Senin pertama setelah program makan bergizi berjalan seminggu. Bagaimana nih pelaksanaannya? Pasti penuh dengan polemik. Seperti yang sudah tak prediksikan sebelumnya nih. Ya mungkin ini karena baru pertama, pasti banyak permasalahan, banyak polemik. Termasuk di Ngompol yang Om Begawan sampaikan itu, yang paling ngenes adalah adanya tekanan. Warning atau peringatan yang diberikan oleh guru pada siswa. Jadi malah waktunya habis untuk makan. Sinaune kapan ini? Ini anak-anak makin gemuk tapi makin bodoh nanti ini. Nah mau urusan majang aja kok ya dipendelii sama guru itu loh. Dan waktu makannya itu harusnya ada waktu khusus barunya. Pas istirahat atau apa itu loh. Jangan pada waktu mata pelajaran, jam pelajaran. Apa tekanan yang dibilang ke anak-anak penerima makan bergizi itu apa coba kalau masyarakat pengen tahu? Mereka tidak boleh ambil gambar. Lah anak-anak itu donggo HP sekolahan itu. Tidak boleh ambil gambar kemudian dibagikan di medsos, itu tidak boleh. Bukan hanya siswa, staf guru juga diminta hal yang sama. Lah anak SMA di Lampung itu malah di-warning sama anggota TNI di sana itu. Ini saya nggak ngarang loh, ini berita yang saya sampaikan. Ini bukan karangan. Ini respon beberapa netizen yang ada di platform X atau dulu dikenal dengan Twitter. Apabila nekat, sekolah bisa kena sanksi. Malah ada pengakuan lain tuh. Ceritanya saja nggak boleh. Ceritanya nggak boleh, apalagi mengunggah foto-foto tentang nasi murah itu, nasi gratis. Ada pula beberapa sekolahan waktu makan bergizi dikonsumsi yang ngejaga itu malah TNI itu, militer. Nah dari penjagaan saja nih, Begawan kebayangin lah ini kayak zaman Romusa makan ditungguin tentara itu lah. Ya pasti anak-anak yang makan ya orang nyaman loh, malah dagdikduk loh. Ada ya makan tapi dijagain sama pasukan, wah orang tadi daging. Nah gimana ya, kok kesannya itu loh. Program ini jadi paksaan, orang tidak boleh komplain sama sekali. Pemerintah ini cara kerjanya kok jadi intimidatif gini. Ini mungkin Pak Prabowo nggak tahu ini di bawah seperti ini. Apa belum dikasih laporan, atau nggak pernah baca berita di medsos bahwa di bawah ini banyak permasalahan. Ini baru mau 10 hari kepemimpinan loh. Kok suka maksa-maksa meden-medeni. Nah gimana hasil program ini mau baik bila implementasinya penuh ancaman begitu? Kan duit program itu pakai APBN. Artinya uang rakyat, uang hasil pajak rakyat, uang hasil milik rakyat. Duitnya duit mereka juga. Duitnya rakyat yang dikembalikan dalam bentuk makan gratis. Bukan gratis itu. Yang konsumsinya makan bergizi katanya. Kenapa tidak boleh ambil gambar? Nek apa-apa dilarang, bagaimana mau dievaluasi tentang permasalahan di bawah? Memang sih ada yang nyebut, bila mau komplain langsung ke pihak yang mendistribusikan makanan itu. Lah siapa yang jamin protes itu diterima? Didengarkan, lantas apa yang diprotes mau dibenahi oleh pendistributor makanan ini. Nah bukankah kita sama-sama tahu tuh, no viral, no justice. Nggak viral, nggak ada keadilan. Untuk saat ini loh. Seminggu kemarin tuh makan bergizi masih diberikan pada anak-anak sekolah, belum buat segmen lain. Nah ini baru soal bagaimana pelaksanaan di satuan-satuan pendidikan. Kita belum bicara sistem loh. Kelengkapan menu, rasa, komposisi gizi. Ya ini belum sampai ke sana tuh. Waktu konsumsi dan lainnya itu berharap anak gizinya ada perbaikan, ada evaluasi lah. Ini sulit tercapai dengan model ancam-ancam gini lah. Mau dievaluasi gimana?
nggak ada bukti, harusnya viral dulu. Kalau ada yang bermasalah diviralkan, cuma ditangani. Ini rakyat paham loh, presiden itu latar belakangnya militer kok. Pak Prabowo itu jenderal. Karena strategi perang dia Yahud. Tapi rakyatnya kan bukan prajurit. Ya dididik dengan sistem komando, nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu, rakyat kita itu kan sipil semua. Kalau prajurit itu mudengnya ya mau siap dan siap salah dan misalnya gitu. Itu hal wajar dan biasa. Lah ini anak-anak loh, murid sekolah yang justru mestinya dilatih ngomong, mengeluarkan unek-unek, berani berpendapat dan sebagainya, menjadi orang cerdas. Bagaimana pola pikirnya bisa berkembang? Lah bukanlah justru dengan bebas ambil gambar, nge-share atau membagikan foto makanan bergizi, saling bercerita di medsos. Badan Gizi Nasional bisa dapat insights, sisi lain dari program ini. Nah, manfaatnya apa bagi badan gizi? Ya diperbaiki yang ditemukan kelemahan-kelemahan. Nek saluran bicara dibunteti, dibungkam, dilarang. Maka laporan-laporan yang masuk ya mau sekedar laporan ABS, asal Bapak suka, asal Bapak senang. Iyalah. Wedi diseneni. Dan rupanya program makan bergizi minggu pertama, walaupun ditujukan buat anak-anak sekolah, nyatanya belum semua kabupaten kota menjalankannya. Nah justru dengan belum semua jalan, keran bersuara rakyat itu dibebaskan buat dapat kritik, dapat masukan. Kita semua kan sadar program yang banyak ngabisin duit APBN wis gak bisa dihalang-halangi, harus berjalan. Nggak tahu apakah harus ada uji coba atau enggak, pokoknya melaku sih. Gak mungkin diundur, namanya program unggulan pemerintah jadinya Pak Prabowo, ya wajar dong. Rakyat ngasih feedback, umpan balik demi pembenahan. Lah program kok nggak boleh dikritik? Emang bener terus ya, nggak bisa dilarang, diciri atau diperlihatkan kekurangannya di mana, kok nggak boleh. Kalau memang nggak boleh dikritik, kasih saja makanan bergizi ke para taruna militer sama polisi. Tak jamin buat rasanya makanan dan lauknya tidak enak, mereka ya tutup mulut dan hanya siap dan. Lah Badan Gizi Nasional membantah ini katanya pihak pemerintah untuk membantah pihaknya itu. Memerintah pengawasan itu dia membantah atau melarang menu difoto dan dibagikan di sosmed. Jadi bukan perintahnya dari Badan Gizi Nasional. Bu sing bener sing itu saya nggak tahu nih. Ya kita moga-moga nanti kita dapat info. Tapi ngomong harus paham toh apa yang sesungguhnya terjadi. Itu baru dari bagaimana makan bergizi dijalankan loh. Durung soal rasa, baik sayur hingga lauknya. Lah monggo ngompolers yang masih punya anak usia sekolah yang seminggu kemarin dapat makan bergizi bisa dicek dulu. Rata-rata pada bilang kurang enak apa hambar. Ada yang terasa mau basi, mungkin kurang matang segone, mungkin serta keluhan yang lain. Bisa di-input itu, nanti bisa dilaporkan. Nah faktanya menu yang disajikan itu disiapkan oleh semacam dapur umum yang dikelola diawasi secara ketat oleh Badan Gizi serta instansi lain. Mestinya loh, keluhan anak-anak ini tidak terjadi sebab tukang masak yang ditujukan tentu bukan tukang masak biasa. Kenapa hal begini masih disampaikan ke anak-anak? Anak-anak dipaksakan mangan ra enak ya moh. Ini ada dari PBID, Ikatan Dokter Indonesia, bernama Profesor Dr. Tan Sot Yen, itu bilang pemerintah tidak bisa menuruti semua keinginan pangaran dan putri kecil itu. Maksudnya anak-anak itu loh. Justru mereka yang harus dididik buat mencintai makanan lokal atau makanan yang sehat dan tidak. Harus tahu, harus mencintai, harus tahu, harus paham. Dokter Tan juga memberi kritik ke ibu-ibu buat ngasih makanan sehat ke anak-anak. Nah, kebiasaan ngasih makan nggak sehat membuat anak-anak tadi menggemari makanan luar. Jajan. Gini deh Pak Dokter, apa sudah pernah nyicip itu makan bergizi? Pernah ngerasain belum? Yang seminggu ini coba sesekali lah. Para ahli gizi, ahli nutrisi datang ke sekolah itu cicipin tuh, dikit-dikit. Jangan minta seporsi loh, wow, jatahnya kurang. Nah, ini jenenge menurut Madiang kalau makan seporsi. Nah, coba lihat komposisinya.
kelengkapan gizinya apakah sudah memadai atau belum. Ya itu bisa dicek. Jangan ngomong tok. Hanya dengar-dengar atau orang Jawa bilangnya criosting tiang-tiang gitu. Jangan gitu. Harus dibuktikan secara fisik ke lapangan. Dan lagi kita lihat penampakan makanan bergizi di berbagai wilayah. Kira-kira gimana? Om Begawan sambil tanyakan nih beberapa di antaranya. Biar Ngompolers yang belum pernah lihat tahu lah. Ini. Ingat loh. Meski program ini berjalan, ada beberapa yang tidak sesuai janji. Dulu disebut makan bergizi akan dimulai tanggal 2 Januari. Rupanya prakteknya 6 Januari karena memang masuknya 6 Januari. Yang bilang 2 Januari Presiden Prabowo. Nggak tahu kalau masuknya siswa itu tanggal 6 Januari. Ya, baru dimulai tanggal 6 Januari. Bukan yang lain loh, itu yang ngomong Pak Prabowo. Nah semula makan bergizi ini disertai susu. Lantas geser diganti susu ikan. Diubah lagi jadi daun kelor. Nggak konsisten ini. Nah, prakteknya gimana ini? Susu diberikan seminggu 2 kali katanya. Dalam seminggu kemarin kita bisa cek sendiri. Apa pengganti susu yang tepat? Kan bingung. Lah kalau sudah ada daerah yang diberikan susu, itu kebanyakan itu berupa susu kotra. Ini dari pabrik berarti. Susu UHT kalau orang bilang, susu olahan bukan susu segar. Lah Ngompoler udah lihat sendiri tuh. Di awal tayangan sudah tak tunjukin beberapa menu makanan bergizi yang dibagikan. Itu Begawan nggak asal goreng loh. Tidak asal ambil loh. Beneran tak dapat dari berbagai metode yang dibagikan orang tua siswa. Itu fakta. Orang gawe-gawe lah. Padahal sudah banyak kritik yang disodorkan. Susu UHT alias susu kotak itu kebanyakan gula, manis tok ning susune sithik itu. Justru tidak baik bagi perkembangan anak. Dan dari menu-menu yang sudah disajikan buat anak, memang kenyataannya banyak yang komplain. Banyak yang protes, sehingga tidak semua menghabiskan makanan bergizi. Ada yang bilang rasanya aneh. Ada yang bilang gitu, nggak enak, ada yang begitu. Ya ini wajar lah. Makanya harus mencari frame yang cocok untuk program makan bergizi buat anak-anak. Nah di Makassar itu, bahkan sekolah mengiming-imingi hadiah karena menghabiskan makanan. Wah ini lucu lagi nih. Nek mangan entek untuk hadiah ini. Aduh. Lah bila makanan disediakan habis kan langsung dapat hadiah alat tulis. Oh, bendino itu alat tulis ngebaki omah. Dan andai kata sebulan penuh lalu ludes bakal diberi beasiswa. Wah enak loh. Lah piye nek ngene iki? Apa yang tepat penyaluran beasiswanya? Mestinya pihak sekolah sebelumnya ngasih iming-iming introspeksi dong. Jam berapa makanan itu disajikan ke anak-anak? Apakah rutin tiap hari? Usia istirahat pertama misalnya. Atau malah di atas jam 11. Om Begawan dapat kabar nih. Waktu tiba distribusi makan bergizi itu tidak ajek. Sok telat, sok terlalu pagi dan sebagainya. Ini memang susah, memang sulit. Karena memang begitu besarnya program ini untuk disampaikan ke masyarakat, khususnya siswa-siswa sekolah. Coba kita bayangkan, bila makan bergizi sampai sekolah sebelum jam 10, bakal banyak siswa yang nggak menghabiskan makanannya. Kenapa? Kan sebelumnya berangkat mereka sudah sarapan. Dengan perut yang masih kenyang, dia nggak akan habis. Bagaimana makanan bisa habis? Kekenyangan, ora sida sinau ngantuk turu. Lah orang tua bakal menyarankan sarapan dulu pasti anak-anak sebelum berangkat sarapan. Seperti cucu saya kalau berangkat makan dulu yang banyak. Nah itu waktu bisa berubah-ubah. Lah dia tiwas dijagake, ternyata makanannya jam 10. Anak-anak tidak akan konsen belajar, pikirannya yang gini mau makan siang. Garap matematika salah kabeh, ciloko. Anak tidak konsen belajar. Lah di beberapa sekolah waktu menu itu masuk kelas, kebanyakan saat pelajaran berlangsung. Ayo, gimana itu? Durasi waktu pelajarannya. Apa anak mau waktu istirahat diganti dengan makan bersama? Ya tidak. Belum lagi tidak semua siswa tertib. Upane do kecet-kecet. Boneng meja, neng bangku, di lantai. Lalu ada buah yang dilempar-lempar juga. Intinya pelaksanaan di kelas. Ngeribeti guru pelajaran. Dan malah nambahi beban para pendidik. Oh ya, Begawan kemarin sempat baca. BPOM berhasil menggagalkan pengiriman sayur basi pada program ini. Walaupun mereka tidak menyebut di daerah mana kejadian itu. Kita paham lah. Nanti disebutkan lokasinya bisa menimbulkan kegelisahan orang tua. Tapi munculnya berita ini saja genah berdampak menyebabkan rakyat utamanya yang punya anak masih usia sekolah harus mewanti-wanti waspada.
Di episode keberapa kemarin aku lupa itu, sudah tak ingatkan. Guru harus rutin ngecek. Mencoba dulu, ngincipi dulu raketang sidik. Gimana menu yang disajikan? Wes toh, percaya wae. Lebih baik dicobain dulu daripada resikonya. Buktinya yang terlibat di program ini institusi pemerintah. Masih ada yang teledor. Hari ini idealnya sih sudah banyak perbaikan. Ditambah penerimaan manfaat melebar. Ada ibu hamil dan menyusui. Nah, para ibu hamil, ibu menyusui, serta para suami harus ngerti soal gizi. Serta menu yang bisa menimbulkan alergi. Pengetahuan tentang gizi aku tuh dimiliki. Orang mau madiang tok, terima terus dimakan. Kita tidak boleh abai. Soalnya nek karep kualitas gizi bayi meningkat, tapi gak paham keseimbangan gizi, ya percuma. Apa para ibu hamil dan menyusui konsumsi makan bergizi sambil ditungguin, diawasi, serta tidak boleh difoto, di-share. Belajar dari pelaksanaan buat anak-anak sekolah. Ya, rasanya neko-neko lah. Kudu tahu batasan kritik. Ngasih masukan atau mudoroso ya boleh, silahkan. Nek menu yang diberikan Raina, ya bilang saja kurang garam, kurang mutu, atau kebanyakan MSG atau apalah boleh. Tinimbang mbak posting neng medsosmu, sore hari didatangi satu kompi aparat kan marai keringetan kabeh. Tidak usah berharap program ini berhenti atau sejenak dievaluasi. Lawang kata Menko Pangan Pak Zulfi Hasan itu anggaran semula 71 triliun, kemungkinan pada Juli bisa bertambah 140 triliun, alias muda 100%. Pejabat kuwi babakan melipat gandakan ngundak ke anggaran program. Memang jago nih. Dulu dari hitung-hitungan awal, perkiraan per hari itu menghasilkan anggaran 1 triliun. Ning program ini kan baru tanggal 6. Alias ada jeda 4 hari. Sebab tanggal 5 libur. Anggaran 1 triliun lebih per hari. Bisa bila semua sasaran sebanyak 82 juta jiwa menerima. Pembengkawan mencoba nyari data. 71 triliun itu buat beberapa jiwa. Urung ketemu. Wes, gue lain waktu aja, nanti saya bahas. Yang penting sekarang orang tua harus waspada untuk menjaga anak-anaknya ketika menerima makanan bersih gratis. Dan tentu jam pelajaran jangan sampai terganggu. Karena anak-anak sekolah itu mau sekolah, mau belajar. Bukan mau nunggu makanan gratis. Gitu ya. Salam pengawan, salam ngempol. Jangan lupa subscribe. Dadah.